Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita masih bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan buat kita hari ini. Sebelum kita akan mengawali aktivitas kita hari ini, kita mau disapa oleh firman Tuhan. Kita mau memberi seluruh hidup kita di bawah pengendalian Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita dan kita juga bisa semakin dikendalikan Tuhan dalam kehidupan kedagingan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini Yesus mau berkata kepada kita supaya kita waspada dan berhati-hati dengan ketamakan. Itu yang mau dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang-orang Kristen. Dan saya pikir sampai detik ini firman Tuhan ini sangat-sangat relevan sekali dengan kehidupan orang-orang yang percaya. Karena apa? Karena begitu gampangnya kita untuk jatuh ke dalam ketamakan. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, apa itu ketamakan? Ketamakan dari bahasa Yunani plenoxia yang artinya satu kehausan untuk memiliki harta yang lebih dan lebih. Artinya orang itu terus memiliki rasa kehausan yang terus-menerus lebih dan lebih. Dia mengumpulkan lebih dan lebih dan tidak pernah merasa cukup dalam kehidupannya. Mengumpulkan harta itu tidak pernah cukup. Nah, ini yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita setiap orang Kristen, ya, supaya kita waspada dan berhati-hati. Saudara-saudara, kalau dikatakan waspada artinya berarti hati-hati, ada sesuatu hal atau ada bahaya kalau kita sampai tidak menjaga apa yang dikatakan yaitu ketamakan itu. Kenapa saudara-saudara dikatakan oleh Yesus itu? Karena Yesus memahami orang yang tamak pasti dia akan menjadi rakus. Yang kedua, dia hanya mau memikirkan dirinya sendiri. Yang ketiga, dia tidak akan mau membuka hatinya untuk orang lain, artinya pelit. Yang keempat, dia jatuh ke dalam kebodohan, yaitu kekurangan hikmat dari Tuhan. Makanya saudara-saudara, supaya setiap orang percaya berhati-hati. Karena rakus. Zaman sekarang ini orang menjadi rakus. Yang penting hanya untuk diri. Yang penting hanya untuk diri. Dan saudara-saudara, kerakusan itu membahayakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak memiliki rasa malu lagi. Tidak memiliki rasa punya etika lagi di hadapan orang. Yang penting dia memiliki. Yang penting dia mendapatkan. Itulah rakus. Tidak peduli orang semuanya sudah jijiklah melihatnya. Tapi yang penting dia boleh dapat. Dia dibutakan untuk itu.
Yang kedua, dia menjadi individualis atau egois. Dia nggak peduli dengan orang lain lagi. Mata hatinya, pintu hatinya sudah tertutup untuk orang lain. Kerakusan menutup pintu hati kita, pintu perasaan kita. Kita tidak mau peduli orang susah, kita tidak mau peduli orang menderita, kita mau tidak peduli orang mengalami banyak pergumulan dan membutuhkan bantuan kita. Yang penting hidupku. Makanya saudara-saudara, ini yang mau dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya, supaya jangan sampai kita jatuh ke dalam apa? Ketamakan, rakus, egois, ya, hanya mau menyimpan untuk diri sendiri dan menjadikan kita bodoh. Bodoh yang dikatakan di sini, saudara-saudara, kita tidak mengerti bahwa apa? Bahwa hidup itu bukan bergantung dari harta yang kita miliki. Kadang-kadang ada orang yang berpikir, ini anehnya, ada orang yang berpikir bahwa hidupnya semata-mata karena materi, karena harta yang dia miliki. Padahal bukan. Hidup kita itu tergantung kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan ini diikuti oleh perumpamaan dari seorang yang memiliki ladang yang besar. Ketika panen tiba, panennya melimpah ruah, dan ternyata lumbung yang dia miliki untuk menampung semua hasil daripada ladangnya itu sudah tidak cukup lagi. Maka dia bangun lagi, dia rombak lagi lumbung itu semakin besar, sehingga semuanya masuk ke dalamnya. Dan dia berpikir bahwa tenanglah hai jiwaku, sudah begitu banyak makanan ada padamu. Makanya kalau kita lihat di ayat 20, Yesus berkata di sini melalui firman Tuhan ini, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah nanti? Jadi orang menjadi bodoh, tidak mengerti lagi apa? Tentang sorgawi. Karena apa? Karena fokusnya hanya soal ketamakan, lebih dan lebih. Dia tidak mementingkan lagi hal-hal yang lain. Makanya Yesus berkata, waspadalah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, di zaman pandemik virus corona ini, apa yang mau diingatkan kepada kita melalui firman Tuhan ini? Jangan tamak, jangan rakus. Sudah kita lihat ada begitu banyak orang yang terenggut nyawanya, baik itu orang yang kaya, orang yang memiliki jabatan, orang yang serba berkecukupan, tetapi ternyata dia tidak mampu menyelamatkan hidupnya. Hartanya yang begitu banyak itu tinggal. Nah, sekarang untuk siapakah itu? Saudara-saudara, Yesus mau katakan kepada kita melalui firman Tuhan ini, terlebih di masa pandemik ini, marilah kita berbagi. Jangan menjadi orang yang rakus, jangan menjadi orang yang tamak, jangan hanya mementingkan pikiran untuk diri sendiri. Oleh karena itu, mari lihat di sebelah kita, mari lihat tetangga kita, mari lihat orang-orang di sekitar kita membutuhkan bantuan, membutuhkan perhatian kita. Saudara-saudara, pandemik virus corona ini sekali lagi mau mengingatkan kita supaya kita mau berbagi, saling membantu, saling peduli, saling merasakan satu dengan yang lain, dengan kemiskinan, dengan kekurangan, dan dengan penderitaan orang lain, supaya Tuhan memberkati hidup kita. Hidup tidak semata-mata karena harta, tapi hidup adalah apa? Kasih itu sendiri. Sukacita, kebahagiaan kalau kita boleh bisa berbagi kepada orang lain, membahagiakan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur
kami selalu diingatkan oleh firman Tuhan, supaya kami jangan jatuh ke dalam ketamakan, kerakusan, sehingga kami hanya berupaya untuk peduli akan diri sendiri, dan kami akan menjadi rakus, dan kami juga akan menjadi takut akan hidup ini. Begitu juga kami hanya menjadi bodoh dan tidak mengerti apa yang Engkau maksudkan. Jadikan kami terus untuk mengerti dan bijaksana dalam hidup ini Tuhan. Terlebih untuk memanage materi atau harta yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jadilah orang yang bijaksana. Jangan menjadi orang yang tamak dan rakus. Terlebih di masa pandemik ini, mari kita mau melihat kekurangan orang lain, bantulah mereka. Kepedihan orang lain, bantulah mereka. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.